Pada tanggal 5 Maret kemarin, para ilmuwan menerbitkan 3 makalah ilmiah dalam jurnal astronomi dan astrofisika yang menjelaskan pengamatan dari Very Large Telescope atau VLT yang menghasilkan pemandangan luar biasa dari pembentukan planet. Very Large Telescope sendiri merupakan salah satu teleskop terkuat sekaligus terbesar di dunia yang terletak di Chile, dan pada pengamatan kali ini, teleskop tersebut membidik lebih dari 80 bintang muda, terutama pada bagian piringan debu dan gas yang akan membentuk planet di sekitarnya. Nah, dari berbagai gambar menakjubkan yang ditangkap oleh Very Large Telescope ini, mengungkapkan wawasan unik mengenai pembentukan planet di sekitar bintang-bintang muda. Dalam beberapa potret yang dihasilkan pada pengamatan itu, terlihat berbagai sistem planet yang baru muncul lebih terlihat seperti miniatur galaksi. Seperti yang bisa kalian lihat, pada berbagai foto ini menunjukkan seperti adanya lengan spiral yang jelas muncul dari debu tebal yang nantinya akan membentuk sebuah planet. Bagi para astronom, pengamatan ini jelas memberikan kesempatan yang unik untuk mempelajari bagaimana planet dilahirkan dalam proses seperti yang sudah diteorikan sebelumnya. Menurut para astronom yang tergabung dalam penelitian ini, mereka mengatakan jika hal ini benar-benar merupakan perubahan dalam penelitian seputar sistem bintang dan planetnya. Dengan hal ini juga, para astronom telah beralih dari penelitian intensif sistem bintang individu ke gambaran besar seluruh wilayah pembentuk bintang. Dalam pengamatan yang saya jelaskan tadi, para astronom mengamati berbagai bintang muda dan planet barunya yang berasal dari 3 wilayah pembentuk bintang utama di galaksi Bima Sakti kita. Beberapa di antaranya tinggal di awan gas Taurus atau Chameleon 1 yang terletak sekitar 600 tahun cahaya dari bumi, sedangkan yang ketiga berasal dari awan gas Orion yang lebih jauh sekitar 1600 tahun cahaya dari bumi. Kemudian dalam penelitian ini juga, para astronom menemukan berbagai macam piringan berbentuk planet yang menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan dari mana asalnya. Semisalnya di awan Orion, para astronom mengamati kelompok 2 bintang atau lebih yang hanya dikelilingi oleh piringan pembentuk planet yang sangat redup. Beberapa bintang paling masif di kawasan ini pun juga mempunyai piringan berbentuk aneh yang menunjukkan adanya berbagai planet berukuran sangat besar yang mendistorsi piringannya masing-masing karena tarikan gravitasinya yang sangat besar. Sedangkan untuk data lainnya menampilkan cincin dan rongga besar yang kemungkinan terbentuk dari proses pembentukan planet. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 5.000 eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang selain matahari telah ditemukan oleh berbagai teleskop di luar angkasa dan bumi sejak tahun 90-an. Beberapa sistem planet yang ditemukan terlihat sangat berbeda dari tata surya kita, oleh karena itu, para astronom masih mencoba mencari tahu mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan planet. Namun untuk mengamati proses terbentuknya planet adalah tugas yang sulit karena daerah terbentuknya bintang dan planet itu terletak jauh dari bumi dan biasanya juga tertutup oleh debu yang tebal. Jadi, untuk dapat menghasilkan pengamatan yang rinci seperti hasil pengamatan tadi, para astronom menggunakan instrumen penelitian eksoplanet kontras tinggi seperti spektropolarimetrik milik Very Large Telescope yang memiliki sistem optik adaptif kuat yang dapat mengoreksi keburaman yang disebabkan oleh atmosfer bumi dan menghasilkan gambar yang lebih tajam. Dengan demikian, para astronom pun mampu untuk mencitrakan bintang yang sekalipun ukurannya jauh lebih kecil dari matahari kita. Kemudian menurut pengamatan tambahan yang dilakukan dengan spektrograf X-Shooter milik Very Large Telescope dan Atacama Large Millimeter or Sub-Millimeter Array memberikan informasi tentang massa bintang yang menampung berbagai planet yang dicitrakan serta jumlah debu di sekitarnya. Menurut para astronom, mereka masih membutuhkan teknologi pengamatan baru untuk bisa mengungkapkan detail lainnya mengenai sistem tadi. Nah, saat ini, teleskop terbesar lainnya juga sedang dalam tahap pembangunan di Chile, tepatnya di dataran tinggi Pegunungan Andes. Teleskop tersebut adalah Extremely Large Telescope yang diperkirakan waktu pembangunannya akan memakan waktu hingga 10 tahun.
Teleskop baru tersebut akan dibangun di ketinggian sekitar 2.600 meter dan berukuran sebesar stadion sepak bola dengan menghabiskan biaya yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar US dollar. Cermin utama teleskop baru ini akan memiliki lebar 42 meter yang 5 kali lebih besar dari teleskop terbesar yang ada saat ini. Dengan pembangunan Extremely Large Telescope ini, para astronom mengatakan instrumen baru yang akan dipasang ke teleskop tersebut akan menghasilkan gambar yang jauh lebih tajam bahkan dibandingkan dengan yang diperoleh dari teleskop luar angkasa Hubble sekalipun. Namun kenapa harus dibangun di negara Chile? Jadi negara Chile sendiri telah menjadi rumah bagi para astronom selama bertahun-tahun. Dan salah satu alasan mengapa harus di Chile adalah karena iklimnya. Terutama di bagian gurun Atacama Chile adalah daerah terkering sekaligus memiliki daerah langit yang paling cerah di dunia. Jadi dari alasan itulah yang membuat para astronom bisa mendapatkan pemandangan langit yang sangat berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di bumi ini. Teleskop yang ada di Chile juga telah menghasilkan berbagai penemuan besar dalam astronomi seperti lubang hitam supermasif yang telah ditemukan di tengah galaksi kita. Jadi kedepannya, ketika pembangunan Extremely Large Telescope di Chile sudah selesai dan siap digunakan, maka para astronom akan dapat memperoleh gambar yang lebih detail, bahkan mungkin mendeteksi berbagai planet kecil dan berbatu di wilayah dalam sistem planet yang baru muncul tadi. Selain itu, teleskop baru ini juga diharapkan dapat menghasilkan penemuan lebih lanjut dan mungkin membantu para astronom dalam menemukan tanda-tanda kehidupan alien di alam semesta yang sangat luas ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.